رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan DIY. Sampailah kita kepada tahun kedua dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah saja yang terjadi di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di tahun kedua merupakan tahun yang sangat banyak peristiwa-peristiwa fenomenal di dalam hidup baginda Nabi Muhammad SAW, yang tentunya beliau sudah di kota Madinah, karena tahun ini dihitung menginjak tahun kedua dari hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Di tahun ini terjadinya perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat yang tadinya umat Islam sholatnya arahnya ke arah Baitul Maqdis. Akan tetapi di tahun kedua dari hijrah baginda Nabi Muhammad SAW ini, itu arah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Kapan itu? Tempatnya di pertengahan bulan Sya'ban di tahun kedua dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di tahun kedua daripada hijrahnya Nabi juga terjadi diwajibkannya umat Islam untuk melaksanakan puasa di bulan suci bulan Ramadan. Kapan itu terjadi? Di tahun kedua setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di tahun kedua pula terjadi diwajibkannya umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Disyariatkannya zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Begitu pula di tahun kedua ini disyariatkannya ibadah salat Idul Fitri dan Idul Adha tentunya. Jadi kalau boleh kita hitung, yang pertama ialah dipindahkannya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Mekah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang nomor dua, diwajibkannya puasa di bulan suci bulan Ramadan. Yang nomor tiga, diwajibkannya zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang nomor empat, disyariatkannya sholat id. Yang nomor lima, di antara hal yang terjadi di tahun kedua dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW ialah terjadinya perang pertama yang diikuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya peperangan yang terjadi sudah dibahas oleh Al-Habib Zain Al-Attas di tahun pertama dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di tahun kedua ini terjadi perang untuk pertama kalinya Nabi Muhammad SAW ikut di dalamnya. Perang itu ialah perang Waddan. Dan itu terjadi di bulan Safar. Dikatakan pula perang itu namanya Ghazwatul Abwa. Terjadi di manakah perang tersebut?
di salah satu di antara perbukitan antara Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW keluar sendiri untuk mencegat daripada kafilah dagang orang-orang Mekah yang Nabi Muhammad SAW pergi dari kota Madinah selama kurang lebih 15 hari, akan tetapi tidak terjadi peperangan, walam yalqa harban, tidak terjadi peperangan sedikit pun di situ. Nabi Muhammad sudah keluar, kurang lebihnya selama 15 hari beliau keluar bersama para sahabat, akan tetapi tidak terjadi peperangan apapun. Begitu pula terjadi di tahun kedua di bulan dari hijrahnya Rasulullah SAW, suatu peperangan yang namanya Ghazwatu Buad. Ghazwah Buad. Ghazwah Buad ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Rasulullah SAW mencegat rombongan Umayyah bin Khalaf. Dapat kabar di situ ada 200 bersama 200 sahabat, ada rombongan dagangnya Umayyah bin Khalaf, akan tetapi ketika Rasulullah SAW kembali dikabarkan tidak menemui siapapun, walam yalqa ahadan. Lalu Rasulullah SAW kembali melaksanakan suatu peperangan di satu tempat yang namanya Dzatal Usyairah. Dzatal Usyairah ini merupakan salah satu daerah di daerah Yambu di bulan Jumadil Akhir bersama 150 orang Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika Rasulullah keluar ini, beberapa hari beliau keluar dari kota Madinah dan tidak berjumpa dengan apapun yang kurang mengenakkan, Rasulullah kembali dalam keadaan selamat. Setelah Rasulullah SAW pulang daripada Ghazwah Dzatul Usyairah, maka Rasulullah SAW mencari seseorang yang bernama Qurus bin Jabir Al-Fihri. Kenapa? Karena Qurus bin Jabir Al-Fihri ini sudah mengambil gembalaan penduduk kota Madinah sampai ke suatu tempat yang namanya Safwan dari daerah sekitar daerah Badar, maka tidak bisa meraih mereka karena sudah luput, dan keluarnya Rasulullah SAW ke daerah Badar ini dinamakan Badrul Ula. Dinamakan Badrul Ula. Lalu terjadi salah satu peperangan yang diutus oleh Rasulullah SAW, dipimpin oleh seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Jahash ke suatu daerah di daerah namanya Nakhlah ala Lailah min Makkah, kurang lebih 1 malam dari kota Mekah, di bulan Rajab bersama 12 orang dari orang muhajir. Akan tetapi yang dicegat ialah salah rombongan orang-orang Quraisy yang membawa makanan-makanan dari daerah Taif. Dan di dalamnya ada seseorang yang bernama Amr ibnul Hadrami. Maka ketika mendapatkan makanan, lalu orang-orang muslim pada saat itu musyawarah, ini gimana ini? Kita di hari terakhir di bulan Rajab. Kalau kita membunuh mereka, maka kita sudah mengoyak kemuliaan bulan Rajab. Cuman kalau misalkan kita biarkan mereka, maka mereka akan masuk Masjidil Haram. Apa yang harus kita lakukan? Maka diputuskan mereka dibunuh, lalu ditawan beberapa orang tawanan, sebagian ada yang kabur, dan mereka membawa harta rampasan perang yang mereka ambil dari mereka ini. Dan ini merupakan ghanimah,
harta rampasan pertama di dalam Islam. Maka dibagikan harta rampasan perang ini kepada Abdullah bin Jahash, lalu dibagikan kepada para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah menegaskan, sesungguhnya aku tidak pernah memerintahkan kalian untuk membunuh di bulan haram, bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab pada saat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadi peristiwa ini, maka orang-orang Quraisy mulai ramai dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad sudah menumpahkan darah dan mengambil harta di bulan yang haram, bulan yang mulia. Akan tetapi Allah Ta'ala membela dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Yas'alunaka anil haram yas'alunaka anis syahril harami qitalun fi kul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Yang intinya pembelaan Allah Ta'ala kepada umat Islam yang secara luasnya maknanya ialah memang membunuh di bulan suci Rajab, bulan Rajab merupakan perbuatan yang haram. Akan tetapi mencegah orang untuk memasuki Mekah juga haram. Berbuat kekafiran di bulan, berbuat kekafiran kepada Allah juga haram. Mengeluarkan orang-orang dari Masjidil Haram juga haram. Dan memfitnah itu lebih dahsyat daripada haramnya membunuh seseorang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Allah Ta'ala senantiasa membela yang benar dan membuat terdiam orang-orang tersebut, bagaimana keharaman yang mereka lakukan itu lebih dahsyat daripada keharaman yang dilakukan oleh para sahabat. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa fi sabi asyar min syahri Ramadan yaumal jum'ah min hadhihi sanah kanat ghazwatu Badril Kubra. Dan setelah kejadian Abdullah bin Jahash bersama 15 orang ini, terjadilah salah satu peperangan yang sangat fenomenal, yaitu perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan tanggal 17, tepatnya di hari Jum'ah, tahun kedua dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan peperangan Badar ini menjadi titik awal arah bagaimana umat Islam, titik awal perjuangan dan berkibarnya umat Islam di Jazirah Arab. Fakullu ma hadamatha min futuhat wa intisarat kullu ma qama min daulatin wa hukumat. Karena terjadinya peperangan-peperangan, kemenangan-kemenangan yang terjadi setelah itu, awal muasalnya ialah dari perang Badar ini, sehingga perang Badar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan hari Al-Furqan, hari pembeda. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Apabila kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apapun yang kami turunkan kepada hamba kami di hari pembeda, hari ketika bertemunya dua kelompok yang besar. Cikal bakal terjadinya perang Badar ini ialah ketika baginda Nabi Muhammad SAW mendengar bahwa sesungguhnya Abu Sufyan bin Harb itu menuju ke arah Mekah dari Syam dengan membawa harta dagangan yang sangat luas, sangat-sangat besar. Di dalam harta yang dibawa oleh Abu Sufyan ini, hartanya orang-orang Quraisy dan dagangan-dagangan mereka. Sedangkan peperangan senantiasa terjadi antara umat Islam dan orang-orang kafir Quraisy.
Dan orang-orang kafir Quraisy senantiasa memusuhi umat Islam. Senantiasa memerangi umat Islam. Selalu mencegah umat Islam untuk berdakwah, selalu mencegah umat Islam untuk berjalan di jalan Allah, dan selalu mempersulit gerak umat Islam. Dan mereka mengorbankan harta yang sangat banyak untuk meminta pertolongan dari sekitar, melobi orang-orang di sekitar Jazirah Arab untuk memusuhi umat Islam, untuk melemahkan umat Islam. Bahkan sampai perjanjian mereka itu sampai kepada orang-orang yang di sekitar kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW mendengar Abu Sufyan ini sedang menuju ke arah Mekah dari Syam, Rasulullah SAW juga bagaimana Abu Sufyan ini termasuk orang yang sangat memusuhi Islam, maka Rasulullah SAW mengajak orang-orang pada saat itu untuk keluar bersama beliau mencegat Abu Sufyan dan kafilah dagangnya. Lalu Rasulullah SAW keluarlah bersama 313 orang dari orang Ansor dan orang Muhajirin. Ketika Abu Sufyan mendengar menujunya Nabi Muhammad SAW untuk mencegat dia, maka Abu Sufyan segera mengutus utusan untuk menuju ke kota Mekah dan meminta bantuan dan pertolongan dari penduduk Mekah untuk mencegah umat Islam darinya, untuk mencegahnya dari umat Islam. Ketika penyeru utusan Abu Sufyan ini sampai ke kota Mekah, maka mereka pun segera bangkit untuk menolong Abu Sufyan dan tidak ada yang boleh mundur satu orang pun dari menuju ke Badar untuk menolong Abu Sufyan ini. Tidak ada orang yang tidak keluar menuju ke menolong atau membantu Abu Sufyan kecuali hanya sedikit saja yang tidak keluar. Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat, kurang lebihnya 313 orang, ada riwayat yang mengatakan 315 orang. Rasulullah tidak memiliki kecuali 3 ekor kuda, 70 ekor onta, dan 2 orang, ini onta ini buat gantian, 2 orang, 3 orang, 1 onta. Di antara mereka Abu Bakar As-Siddiq, di antara mereka Umar ibn al-Khattab, banyak di antara para sahabat yang ikut termasuk pembesar para sahabat. Rasulullah memberikan panji peperangan kepada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Rasulullah memberikan panji orang-orang Muhajirin kepada Ali bin Abi Thalib dan memberikan panji orang-orang Ansar kepada Sa'ad bin Mu'adz. Akan tetapi Abu Sufyan juga termasuk orang yang sangat cerdas. Abu Sufyan orang yang sangat teliti. Mendengar bagaimana umat Islam menuju kepadanya, maka Abu Sufyan pun berbelok arah, mengambil arah yang sulit untuk dicapai umat Islam dan melewati pinggiran laut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Sufyan sudah yakin bahwa sesungguhnya dagangannya ini selamat dari kejaran orang-orang Islam, maka dia menuliskan surat kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan, pulanglah kalian. Kalian itu keluar untuk menjaga harta kalian. Akan tetapi ini harta kalian sudah selamat. Saya sudah menuju jalan yang tidak mungkin dikejar oleh umat Islam. Sudah pulang. Akan tetapi Abu Jahal tidak mau pulang kecuali sudah perang. Tidak, kami tidak mau pulang sebelum kami berpesta pora di Badar. Orang-orang Arab biar mendengar bagaimana Quraisy Mekah ketika mereka berperang. Dan betul, lanjut
perjalanan sampai di Badar, orang-orang Quraisy pada saat itu kurang lebihnya 1.000 orang prajurit, 1.000 orang bersenjata. Di antara mereka pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan lain-lain. Maka Rasulullah SAW melihat mereka semuanya keluar. Rasulullah bersabda, hadhihi Makkah. Ini kota Mekah sudah keluar ini. Sudah keluar dari kota Mekah, inti-inti daripada kota Mekah. Di malam sebelum terjadinya peperangan, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Di posisi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, itu tempatnya sangat becek sehingga menghambat mereka untuk maju. Akan tetapi di posisi umat Islam dengan turunnya hujan ini, batu-batu dan pasir-pasir menggumpal. Sehingga umat Islam bisa maju dalam keadaan kaki yang teguh, tetap. Jadi tanah yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy dari Badar itu berlumpur, jadi untuk maju susah. Berbeda dengan posisi tempat yang dihuni oleh umat Islam untuk maju. Lebih enak dan lebih teguh di dalam berjalannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hal ini, wa yanzilu alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum ridzus syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allah Ta'ala turunkan air dari langit untuk mensucikan kalian dan untuk menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran syaitan. Dan Allah Ta'ala lebih kuatkan hati kalian dan lebih tetapkan tapak kaki kalian. Rasulullah SAW ketika terjadinya perang Badar membangun tenda di belakang para prajurit. Di situ Rasulullah SAW mengatur strategi perang. Sebelum terjadinya peperangan, Rasulullah keluar dari tenda beliau menuju ke area medan tempur dan Rasulullah mengatakan, ini tempat terbunuhnya fulan. Ini tempat terbunuhnya fulan. Ini tempat terbunuhnya fulan. Insya Allah tidak satu pun tempat yang beliau tunjuk kecuali betul terjadi keesokan harinya terbunuhnya orang yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah muncul untuk siap berperang dan berjumpa dua pasukan ini, yang satu pasukan Islam, yang satu pasukan kafir Quraisy, Rasulullah SAW bersabda dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ini Quraisy sudah datang dengan kesombongan dan kebanggaan diri mereka. Datang untuk memerangimu, datang mendustakan utusanmu. Berbarislah barisan, dua barisan. Barisan umat Islam dan barisan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW merapikan barisan sebaik-baiknya. Lalu Rasulullah kembali ke tenda beliau dan masuk ke dalam tenda bersama Rasulullah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di dalam tenda itu, selain mengatur strategi perang, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah di dalam doanya mengatakan, ya Allah, wujudkanlah janjimu padaku ya Allah. Allahumma ya Allah, bantuan dan pertolonganmu yang kuharapkan ya Allah. Rasulullah mengangkat tangannya setinggi-tingginya sampai selendang yang ada di pundak beliau terjatuh. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang menemani Rasulullah berusaha untuk menghibur Rasulullah, berusaha untuk menenangkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika orang-orang sudah mulai berperang, Rasulullah keluar kepada orang-orang. Rasulullah menyemangati mereka untuk meneguhkan hati mereka kalau mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala
Maka ketika terjadinya pertempuran, Rasulullah SAW bersabda, "Qumu ila jannah." Bangunlah kalian menuju surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Orang-orang yang pada saat itu bersama baginda Nabi Muhammad SAW dari umat Islam, mereka dalam keadaan teguh di dalam peperangan, sabar, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah berperang dengan perang yang sangat dahsyat. Rasulullah SAW juga berada di medan perang yang paling depan. Setelah bagaimana perjuangan baginda Nabi dan umat Islam yang bersama baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala turunkanlah wahyu, turunkanlah rahmat. Allah Ta'ala turunkan malaikat sebagai wujud kasih sayang Allah kepada mereka, dan bersama-sama umat Islam berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan akhir cerita, sesungguhnya cerita yang sangat panjang, ending ceritanya umat Islam menang dengan kemenangan yang sangat dahsyat, terbunuh di antara orang-orang kafir Quraisy kurang lebihnya 70 orang. Di antara mereka yang terbunuh, pemimpin-pemimpin mereka, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ada lagi Al-Walid, dan ada lagi tertawan kurang lebihnya 70 orang. Dan terbunuh dari umat Islam, di antaranya dari Quraisy 6 orang, dari Ansor 8 orang. Di antara mereka Ubaidah ibnul Harith, Umair bin Abi Waqqas, dan Aqil bin Bakir. Dhu Shimalain, ada Mahja Maula Umar ibn al-Khattab, Sufyan bin Baydha, mereka yang dari orang-orang Quraisy. Sedangkan dari orang-orang Ansar ialah Sa'ad ibn Khaythamah, Mubashir ibn Abdul Mundhir, Yazid ibn al-Harith, Umair ibn al-Hammam, Rafi' bin Mu'alla, Harithah bin Suraqah, Auf wa Muawwidh ibn al-Harith. Mereka masih sangat muda. Merekalah 8 orang yang terbunuh dari orang-orang Ansar. Di tahun ini pula terjadinya pernikahan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Fatimatuz Zahra radhiyallahu taala anhuma. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu terjadilah banyaknya peperangan yang diikuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara peperangan tersebut ada peperangan yang namanya Sariyah Umair ibn Adi al-Hatami. Juga ada peperangan Ghazwah Bani Salim. Begitu pula ada peperangan Salim bin Umair. Juga ada peperangan Bani Qainuqa. Juga ada peperangan Ghazwah Sawiq. Juga ada peperangan Sariyah Muhammad bin Maslamah. Juga ada peperangan Ghatafan. Juga ada peperangan Zaid ibn Harithah yang dipimpin oleh Zaid ibn Harithah. Dan peperangan-peperangan yang sangat banyak yang termasuk di antara sejarah yang dilewati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di tahun kedua di tahun kedua dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, meninggal saudara sesusu Nabi yang bernama Uthman bin Mad'un. Dan Uthman bin Mad'un merupakan orang muhajir pertama kali yang meninggal di kota Madinah. Setelah pulang dari Badar, meninggallah Uthman bin Mad'un, dan yang pertama kali dimakamkan di Baqi al-Gharqad. Rasulullah SAW mencium Uthman bin Mad'un di antara dua matanya dan menangis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Uthman bin Mad'un dimakamkan di samping putra Nabi yang bernama Ibrahim. Wa qala alhiq bi salafina salih Uthman bin Mad'un. Jadi Uthman bin Mad'un ini dimakamkan di satu tempat yang di saat nanti suatu saat dimakamkan putra Nabi yang bernama Ibrahim. Rasulullah SAW bersabda ketika memakamkan putranya Ibrahim, "Jumpalah kamu dengan pendahulumu yang baik, wahai Ibrahim," yang bernama Uthman bin Mad'un.
Di tahun kedua dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, wafat pula putri beliau yang bernama Ruqayyah. Dan di tahun kedua hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, masuknya Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di bulan itu juga, di tahun itu lahirlah seorang sahabat, yaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair, putra daripada Zubair ibnul Awwam dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Zubair merupakan anak pertama kali yang dilahirkan orang-orang muhajir dari kota Madinah. Sedangkan Nu'man bin Bashir merupakan anak pertama kali yang dilahirkan oleh orang-orang Ansor setelah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan kita akan menginjak besok di tahun ketiga dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kajian ini bermanfaat, menimbulkan hikmah yang besar untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.